Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi dasar bagi hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapilah kami ya Tuhan, dengan urapan Rohul Kudus. Sehingga kami bisa menangkap setiap pesan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, Rasul Paulus menyatakan suratnya bagi jemaat di Filipi dengan mengatakan bahwa dia tidak merasa menangkapnya, bahwa segala sesuatu yang dia jalani ini adalah anugerah. Jadi sekali lagi bukan karena kemampuan dari Rasul Paulus sendiri, tetapi perhatikan. Ini yang dilakukan Rasul Paulus. Ya, anugerah itu pemberian Tuhan. Jadi segala sesuatu itu pemberian Tuhan. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, ini bicara tentang masa lalu. Ya, itu bisa bicara tentang kebanggaan di masa yang lalu, bicara tentang kegagalan, bicara tentang kekecewaan, bicara tentang kehidupan baik berdosa atau mungkin kehidupan yang penuh dengan ya pokoknya masalah atau apapun itu. Jadi kalau yang namanya masa lalu itu jangan menjadi fokus kita lagi. Karena kita tidak akan pernah bisa merubah apa yang terjadi di masa yang lalu. Ya, ibarat jejak itu sudah di belakang kita. Tinggalkan itu, lupakan itu. Dan mulai arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Apa itu? Yaitu berlari-lari kepada tujuan. Yaitu memperoleh hadiah yang disediakan oleh Tuhan. Yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ini yang penting saudara. Jadi masa lalu seseorang boleh buruk, sejahat apapun dia, ya, berdosa seperti apapun juga, itu tidak masalah. Ya, ketika orang sudah bertobat, ketika terima Yesus, minta ampun, firman Tuhan mengatakan, ia setia, ia adil, ia akan mengampuni dan menyucikan orang itu dari segala dosa. Nah, jadi artinya apa? Artinya yang lalu itu seharusnya tidak lagi menjadi hal yang mengganggu kita. Kalau orang masih terganggu dengan masa lalunya, orang masih terikat dengan masa lalunya, dia nggak akan bisa melangkah maju, dia akan terus terganggu. Ya, jadi ini hal yang sangat-sangat penting untuk kita pahami, bahwa Tuhan tidak mau berurusan dengan masa lalu kita. Itu sudah diampuni oleh Tuhan, itu sudah dihapuskan oleh Tuhan, segala hal yang buruk apapun itu. Ya, dosa sebesar apapun itu. Makanya ada istilah, lebih baik mantan penjahat daripada mantan hamba Tuhan. Kenapa? Ya, kalau sudah mantan kan sudah lewat. Ya, mantan penjahat dulu orang jahat, orang berdosa, tapi ketika bertobat dia menjadi orang yang benar. Sebagai contoh Rasul Paulus, ya dia orang yang mungkin hebat di masa yang lalu. Ya, dia seorang yang
pinter terpelajar ya, gurunya juga guru yang hebat ya, Gamaliel, dan banyak lagi hal yang dibanggakan mungkin secara dunia. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa itu semua sampah, itu tidak berguna lagi. Yang terpenting adalah sekarang dan ke depan. Panggilan surgawi. Ini yang lebih penting daripada kehidupan masa lalu. Ya, jadi masa lalu mau seburuk apapun, jangan pernah membuat kita menjadi tidak percaya diri. Ya, yang terpenting bagaimana hidup kita sekarang dan langkah ke depan. Karena itulah yang lebih utama. Itu yang harus dikejar. Rasul Paulus mengatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Tidak hanya jalan santai. Dia berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah. Panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ya, panggilan akan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang lebih kita utamakan dan pentingkan. Ya, memang sekali lagi tidak dipungkiri ada saja orang yang masih tanda kutip mengingatkan kita akan masa lalu. Kamu tuh siapa? Kamu tuh seperti apa dulunya? Nih, jangan pusingkan dengan semua itu. Ya, Tuhan Yesus saja juga diungkit kok. Ya, ini kan anak tukang kayu itu gitu kan. Ya, justru itulah kita harus berani untuk mengambil sikap. Orang mau mengatakan apa tentang masa lalu, janganlah itu menjadi penghalang untuk kita menuju ke masa depan. Hari depan yang lebih baik. Ya, sekali lagi, ya jangan bangga dengan masa lalu, tapi juga jangan tertuduh dengan masa lalu. Ya, tinggalkan yang telah lalu, lupakan yang di belakangmu, mulai mengarahkan pandangan ke depan, mengikuti panggilan Tuhan untuk hidup yang lebih baik, hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman pagi hari ini yang mengingatkan kami betapa kami Tuhan harus lebih bersyukur dan memandang masa depan daripada fokus kepada masa lalu. Mungkin setiap kami ada hal-hal yang buruk di masa yang lalu, dosa di masa yang lalu, atau sebaliknya ada kebanggaan yang luar biasa akan masa lalu. Tetapi yang namanya masa lalu adalah hal yang atau keadaan yang tidak bisa kami rubah kembali. Tetapi kami bisa memperbaharui diri dengan kami memandang ke depan, dengan kami mengikuti panggilan Tuhan, supaya hidup kami tidak lagi terbelenggu oleh dosa dan kehidupan di masa yang lalu. Kami mau Tuhan fokus kepada panggilan-Mu, yaitu hidup yang kekal, mengikuti akan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.